Lo tahu nggak sih ternyata listrik itu udah ditemuin 250 tahun sebelum Masehi, Son? Gimana caranya? Jadi ceritanya gini, ada sebuah peninggalan dari nenek moyang kita yang berasal dari Hujut-Rabu Baghdad. Artefak ini bernama The Baghdad Battery, Son, atau The Parsian Battery. Karena menurut Wilhelm Koenig yang nemuin baterai ini di tahun 1938, tepatnya di gudang museum dia nemuinnya, Son. Bentuk dan ciri fisik tanah liatnya menunjukkan bahwa barang ini tuh yang bikin orang-orang dari Kekaisaran Parsia sekitar 250 tahun sebelum Masehi sampai 224 Masehi, Son. Tapi karena masih ada perdebatan soal siapa yang bikin artefak ini, maka dari itu kita sebut saja Baghdad Battery, oke? Oke. Jadi artefak ini itu berbentuk seperti guci tanah liat kecil yang tingginya sekitar 13-14 cm. Terus di mulut gucinya itu ada sumbatan aspal yang bersifat sebagai isolator. Terus di dalamnya ada silinder tembaga gitu. Dan di tengah-tengahnya ada kayak besi menggantung gitu yang merupakan konduktornya. Jadi sebenarnya struktur guci ini tuh mirip sama struktur baterai modern, Son. Tentunya dunia gempar melihat penemuan ini ya. Kok bisa gitu kan baterai udah ada dari 2000-an tahun yang lalu. Padahal yang kita tahu kan baterai itu baru ditemuin tahun 1800 sama seorang ilmuwan yang bernama Alessandro Volta. Tapi kok bisa gitu kan di Baghdad ada baterai yang muncul 1800 tahun sebelum Volta nemuin baterai. Banyak peneliti yang kemudian membuat replika yang sama persis ini sama baterai Baghdad ini. Salah satunya Mythbuster kalau lo tahu. Mereka bikin ini itu buat ngetes apakah guci ini tuh memang baterai apa-apaan gitu kan. Mereka lalu kemudian menuangkan cairan asam ke dalamnya kayak cuka, lemon juice atau wine yang berperan sebagai electrolyte di sini. Dan ternyata bisa, Son. Guci ini tuh berhasil ngasih arus listrik searah atau DC sekitar setengah sampai 1,1 volt, Son. Akhirnya muncullah beberapa teori nih tentang baterai ini. Yang pertama ada teori yang namanya electroplating, di mana orang-orang percaya kalau baterai ini digunakan buat teknik pemalsuan uang atau perhiasan. Di mana listriknya itu nanti bakalan dipakai buat ngelapisin tembaga pakai emas tipis. Terus habis itu dijual ya kan, dan ngakunya itu tembaga full emas. Padahal sebenarnya cuma tembaga yang dilapisin doang. Terus ada teori kedua nih, Son, di mana barang ini itu dipakai untuk ritual agama dan sihir. Jadi diduga-duga nih, Son, baterainya ini tuh disembunyiin di dalam patung dewa gitu. Jadi pas orang nyembah patung dewanya dan habis itu megang, bakal ada kerasa kesetrum-kesetrum tipis gitu, Son. Berasa sesuatu gitu ya. Terus habis itu ada teori ketiga. Menurut teori ini, baterai ini tuh digunakan untuk pengobatan atau terapi nyeri, Son. Karena ternyata orang Yunani dan Romawi kuno dulu juga gunain ikan pari listrik, Son, buat ngobatin sakit kepala dan asam urat. Tapi tentunya banyak arkeolog yang nggak percaya, Son, kalau barang ini tuh adalah baterai. Kenapa? Jadi sebenarnya ada beberapa alasan nih kenapa mereka nggak percaya. Yang pertama nih, ada sebuah teori yang namanya teori scroll holder atau gulungan kitab, di mana ternyata banyak kunci serupa yang ditemukan di daerah Seleucia yang fungsinya tuh cuma buat nyimpen gulungan papirus doang. Nah, jangan-jangan baterai Baghdad ini juga sama lagi. Lo tapi tahu papirus ya? Tahu gulung kertas Kayak gitu scroll kan. gitu ya. Jadi menurut teori ini, batang besi yang ada di tengah itu dipakai kayak buat gulungannya. Iya, kayak tisu lah ya. Nah, silinder tembaganya itu jadi pelindung scrollnya gitu.